Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi KPK dan FEB untuk bagian 1 ya. Materi kali ini adalah materi pembelajaran kelas 6. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Anak-anak, sebelum kita mempelajari KPK dan FEB, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai kelipatan bilangan, kemudian kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih, faktor bilangan, faktor prima, dan faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang kelipatan bilangan. Nah, jika kalian perhatikan garis bilangan berikut menunjukkan kelipatan dua, yaitu 2, 4, 6, dan 8, dan 10. Jadi bilangan tersebut itu menunjukkan kelipatan-kelipatan dua. Kelipatan bilangan adalah penjumlahan bilangan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, bagaimana dengan kelipatan dua bilangan atau lebih? Jadi ini juga sama, kita mencari kelipatan dari dua bilangan tersebut yang nilainya sama. Sebagai contoh, ini adalah kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Untuk 2, kita perhatikan ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian untuk kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Jadi kita melihat angka yang sama, yaitu pada angka 6, 12, dan seterusnya. Jadi untuk kelipatan persekutuan 2 dan 3 itu adalah 6, 12. Nah, faktor bilangan. Faktor ini adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Sebagai contoh misalnya faktor dari angka 8. Faktor dari 8 itu adalah 8 dibagi 1 dia akan 8, kemudian 8 dibagi 2 4, 8 dibagi 4 2, dan 8 dibagi 8 adalah 1. Jadi atau dalam kata lain adalah 1 dikali 8 sama dengan 8, 2 kali 4 adalah 8, 4 dikali 2 adalah 8, dan 8 dikali 1 adalah 8. Jadi faktor dari 8 adalah 2, 4, dan 8 ya. Ya. Untuk faktor persekutuan dua bilangan atau lebih itu adalah dua bilangan yang bernilai sama. Misalnya faktor persekutuan dari 4 dan 8. Ini faktornya adalah 1, 2, dan 4. Kemudian untuk ini angka 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi untuk angka yang sama 1, 2, dan 4 itu adalah faktor persekutuan dari dua bilangan angka 4 dan angka 8, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, untuk bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya tulislah bilangan prima antara 1 sampai 10. Untuk bilangan prima 1 sampai 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, bilangan-bilangan tersebut hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan 2, 3 hanya bisa dibagi 1 dan 3, 5 hanya bisa dibagi 1 dan 5, 7 hanya bisa dibagi 7 dan 1. Bagaimana dengan angka 10? Apakah dia bilangan prima? Tentu tidak, karena 10 dapat dibagi 1, 2, 5, dan 10. Jadi dia memiliki faktor lebih dari 1 atau lebih dari 2 ya, ada 4. Nah, faktor prima itu adalah bilangan prima dari suatu bilangan. Contoh bilangannya ini dapat dicari dengan dua cara, yaitu dengan cara pohon faktor dan dengan cara tabel. Sebagai contoh misalnya dengan menggunakan pohon faktor. Tentukan faktor prima dari 10. Faktor prima ya, prima bukan bilangan prima, maksudnya angka 10 bukan bilangan prima, tetapi dia memiliki faktor prima. Misalnya menggunakan pohon faktor seperti ini. 10 dibagi 1, 10, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi faktor primanya adalah 1, 2, dan 5. Bagaimana dengan menggunakan cara tabel? Misalnya ini contohnya dengan menggunakan dua angka. Faktor prima dari angka 10 dan 20. Nah, untuk faktor prima 10, kita bisa membuat tabel seperti ini. 10 dibagi 1 dia akan mendapatkan 10, dimasukkan dalam tabel. 10 dibagi 2 akan mendapatkan 5, masukkan dalam tabel juga. Kemudian untuk angka 20 dibagi 1 itu
yaitu adalah 20, masukkan dalam tabel. 20 dibagi 2 adalah 10, masukkan dalam tabel. 20 dibagi 4 adalah 5, masukkan dalam tabel semua angkanya. Nah, kita lihat angka yang sama dari dua faktor angka tersebut, yaitu adalah 1, 2, dan 5. Jadi faktor persekutuan prima 10 dan 20 adalah 1, 2, dan 5. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih. Coba kalian cari bilangan prima dari 14, 40, 84, 60, dan 420. Coba kalian cari dengan dua cara, yaitu menggunakan pound faktor dan dengan kolom-kolom bilangan tadi ya. Silakan coba kalian berlatih untuk lebih memahami materi tersebut. Ya, baik anak-anak, itu dia materi kita pada hari ini. Kita mempelajari tentang KPK dan FPB. Ini adalah bagian 1. Jadi kita masih mempelajari dasar-dasarnya mengenai faktor bilangan dan bilangan prima. Sampai jumpa lagi di materi-materi matematika berikutnya ya. Kita akan belajar lebih lanjut lagi nanti mengenai KPK dan FPB. Tetap semangat untuk belajar hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.